Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi inti, penting bagi kita sekalian untuk memahami terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS, keperawatan jiwa, yang merupakan panduan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di dalam RPS ini terdapat beberapa hal mengenai yang pertama adalah tujuan pembelajaran, ya, yaitu menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, ada terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, serta asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Pada capaian pembelajaran, ya, nanti diharapkan mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. DPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan jiwa. Yang subnya yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar keperawatan jiwa melalui penjelasan dosen dan tanya jawab. Topik hari ini kita nanti akan membahas berkaitan dengan konsep kesehatan jiwa dan keperawatan jiwa dengan strategi pembelajaran yang akan digunakan antara lain kita tatap muka di kelas, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta ada penugasan nanti di media LMS-nya, di MMP. Penilaian dan metode asesmen nanti kita pakai partisipasi aktif dari mahasiswa, ada UTS, UAS, serta praktikum. Serta bahan bacaan utama sebagai pendukung, itu buku Keperawatan Jiwa oleh Rahmawati 2021, ya, publikasi penelitian dan dari dosen keperawatan jiwa. Saya mengharapkan partisipasi aktif kalian selama proses pembelajaran berlangsung nanti ya. Dan silakan dicek RPS yang ada di platform atau di MMP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran keperawatan jiwa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya. Sebelum kita nanti materi, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kelihatannya hadir semua ini ya? Hadir. Ini ada Mbak Evi, Mbak Farina, Mbak Nabila, Mbak Nuris, Mas Farhan, Mas Alif ya. Jadi pembahasan pada hari ini kita akan membahas perawatan jiwa. Ketemu mana ya? Jiwa. Dulu psikologi ya. Sekarang keperawatan, asuhan keperawatan
jiwa. Nah ini, kita akan mengenal konsep dasar kesehatan jiwa dan ada keperawatan jiwa. Kalau dulu kita belajar psikologi, ya, bagaimana pandangan kita, ya, mempelajari jiwa, psiko, jiwa, logi, ilmu. Ya. Masih ingat dengan materi-materi psikologi? Mungkin sudah banyak yang lupa ini ya. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan asuhan keperawatan kesehatan jiwa, meliputi konsep dasar kesehatan jiwa dan keperawatan jiwa, barangkali ada yang ada unek-unek yang perlu disampaikan. Ayo apa? Okay. Wah, ini pertanyaan wangel kira. Bagus ini pertanyaan. Ya, jadi apa sih bedanya kesehatan jiwa dengan keperawatan jiwa? Kita kemarin sudah banyak menyinggung masalah kesehatan jiwa. Ya, bagaimana jiwa itu dipandang dari bagaimana seseorang itu insight-nya, ya, bagaimana seseorang itu berperilaku, di situ ada kepribadian dan sebagainya. Konsep-konsep itu yang berkaitan dengan orientasi seseorang dengan lingkungan itu yang disebut dengan kesehatan jiwa seseorang. Yang berkaitan dengan tingkah laku, normal dan abnormal dilihat dari psikologi, dilihat dari ilmu kedokteran jiwa, dilihat dari sosiologi dan sebagainya. Itu kesehatan jiwa seseorang. Tapi kalau keperawatan jiwa itu, ya nanti kita berfokus bagaimana ya kita sebagai seorang perawat nanti menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, baik itu yang ringan maupun nanti berat. Pendekatannya dengan menggunakan asuhan keperawatan. Ya, sudah diajari ya asuhan keperawatan ya? Kita lanjutkan ya. Jadi menurut data riset ya dari Kesehatan Dasar 2013 itu gangguan jiwa di Indonesia itu 1,7 per mil, artinya dalam 1.000 orang itu ada sekitar 1,5 hampir 2 ya, 2 orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya termasuk mungkin sampean ini mengalami. Ya. Nah ini tahun 2013 ya. Tahun 2015 ini naiknya signifikan sampai ini 10 belum ya, ini pada tahun 2018 ya, 2018 ini kenaikannya sangat signifikan sekali, dari 2 orang per mil sekarang menjadi 7 per mil. Lah iki opo 2018 kok meningkat ini ya. Jadi banyak sekali faktor, nanti akan kita bahas itu. Dari 2013 jadi ke 2018 ini berapa persen, dari 2 menjadi 7. Wah, hampir 300%. Jadi perkembangan keperawatan jiwa ya di luar negeri, kita tengok dulu bagaimana perkembangan keperawatan jiwa itu yang dari luar negeri ya. Tahun 1860 itu penanganannya itu pakai custodial care. Jadi nangani orang gangguan jiwa itu
ya tertutup, diisolasi, lagi di Indonesia dipasung. Ya. Kemudian tahun 1913 ini ada kurikulum yang sudah muncul. Kemudian tahun 1960 ya, ini sudah ada prevensi primer. Sudah ada cikal bakal keperawatan jiwa. Dan endingnya tahun 70 sudah ada kerangka kerja praktek keperawatan jiwa sudah ada. Jadi ilmu keperawatan sudah di sana. Dan di Indonesia tahun 1882 sudah ada RSJ, yaitu di Bogor. Kebetulan dulu Pak Uda pernah ke sana, ya. Berarti itu yang tertua. Kemudian ada lagi di Rumah Sakit Jiwa Lawa. Jadi dari pembahasan kita tadi yang sesuai dengan ditanyakan ya, kesehatan jiwa ini merupakan ya suatu kondisi yang memfasilitasi secara optimal tercapainya kemampuan diri seseorang, individu, keluarga, lingkungan. Ini harmonis. Itu disebut dengan jiwa yang sehat. Iya. Kemudian kalau gangguan jiwa itu adalah fungsi kejiwaannya ini terganggu. Kemarin kita sudah membahas di psikologi ada aspek-aspek jiwa, komponennya apa? Ada afek, ada emosi, ada proses berpikir. Kalau komponen afek komponen atau aspek-aspek itu terganggu, itu orang mengalami gangguan jiwa. Ada yang di sini mengalami gangguan jiwa? Kalau tapi auranya kayaknya ada ini yang mungkin ditinggal ini pacarnya atau pacarnya dipinjam temannya. Tidak boleh stres ya, perawat tidak boleh stres. Kita sudah belajar coping mechanism. Nah, apa gunanya belajar coping mechanism? Ya, jadi kita mempelajari asuhan keperawatan tujuannya itu adalah menolong pasien. Ya. Tapi paling tidak kita sebelum menolong pasien, menolong diri sendiri dulu, keluarga, lingkungan. Kemudian kita akan mampu menolong pasien. Nah ini rentang dari orang yang mengalami gangguan jiwa. Mulai dari sehat, kemudian ada reaksi, kemudian ada injury, kemudian sampai sakit. Ini ada rentangnya, ya. Mulai neurosa, kemudian masuk lebih dalam lagi, nanti akan mengalami depresi, kemudian sakit jiwa atau yang disebut dengan psikotik. Jadi psikotik. Jadi orang-orang yang di pinggir jalan yang disorientasi, kegiatannya sudah tidak realistis, itu sudah sakit. Di bawahnya sakit adalah gangguan tapi masih ada orientasi. Realitasnya masih bisa. Itu masuk kategori neurosa. Ya, neurosa. Ada yang mengatakan nervos, termasuk depresi, tapi orangnya masih belum gangguan jiwa berat. Ya, kita ini sehat. Kalau sudah sering stres, depresi tidak terselesaikan, copingnya tidak bagus, sakit. Ya, nah dasarnya kesehatan jiwa ya ini tidak dapat dipisahkan dari masalah kepribadian. Nanti orang gangguan jiwa itu ya kepribadiannya terganggu, ya. Kemudian juga fisiknya bisa. Faktor fisik bisa ya. Orang fisiknya rusak, kecelakaan, kena obat-obatan, itu bisa mengalami gangguan jiwa. Banyak multifaktor ya. Ini.
Ya, ada yang keluarganya, ada gangguan jiwa itu yang disebabkan karena genetik. Ini hampir 50%. Sampean tanyai mbah-mbah ya, mbah-mbah ibuke, "Bu, Pak, mbahku ana sing gangguan jiwa ta?" Nanti kalau ada, sampean berarti harus punya imunisasi, diimunisasi jiwanya, ya. Harus belajar ilmu psikologi, mekanisme coping, karena sampean rentang. Kan ada itu di sponsor, diabetes, ya, yang mempunyai faktor keturunan, ya harus ekstra ketat, ya. Ya, peran perawat kesehatan nanti sebagai sama seperti peran perawat secara umum. Peran perawat itu ada pelaksana, caregiver, pengelola keperawatan, ada pendidik, ada peneliti, ya, ada fungsi. Nanti ada tugas. Yang paling atas itu peran, kemudian fungsi, dijabarkan dalam fungsi. Yang paling detail-detail namanya tugas. Kemarin sudah pernah kita bahas. Diaplikasikan di jiwa seperti ini. Sebagai model, ya, sebagai ini pendidik, ya, perantara sosial dan sebagainya. Kemudian kita masuk di asuhan keperawatan, ya. Jadi nanti kita kaitkan keperawatan jiwa yang sudah ada panduannya, ya, panduan diagnosa keperawatan, namanya apa yuk? SDKI. Kalau nanti berkaitan dengan intervensi, berkaitan dengan evaluasi, pinter, ya. Jadi kesehatan mental, ya, yang di masyarakat itu, ya, menurut kira Presiden John F. Kennedy dulu, saking peduli ini ke kesehatan jiwa sampai merumuskan ini, ya. Menurut Presiden John F. Kennedy yang dulu ditembak itu, ya, tragedi di Amerika, dia merumuskan, ya, dalam menangani pasien gangguan jiwa ada rawat inap, ada hospitalisasi, pengobatan, emergensi, konsultasi, diagnostik, rehabilitasi. Ini nanti perawat kita harus menguasai dan kita nanti sebagai pelaksana. Kemudian kita juga harus, ya, untuk berpartisipasi, pencegahan. Jangan sampai kita itu tambah tahun, tadi persentase dari orang yang mengalami gangguan jiwa. 2013 tadi berapa? 2 per mil, ya. 2018 7. Dan nanti 2024 ini tambah nemen. Ono Covid, ya. Ono DPR gak dadi gangguan jiwa. Jadi kita berpartisipasi dalam pencegahan, ya. Ada promotif, kuratif, kemudian preventif, rehabilitasi. Itu jangan sampai lupa itu. Itu tugasnya perawat. Ya. Nah, kita harus kolaborasi. Sebagai perawat nanti kita ada uni multidisiplin dengan profesi lain, dengan dokter kita kolaborasi, karena kita sebagai perawat tidak bisa menangani pasien gangguan jiwa secara mandiri. Ada fungsi kolaborasi, ya, menangani pasien itu. Ya, kuncinya, ya, kita kontribusi aktif dan asertif dari masing-masing, menghargai profesi lain. Kita juga negosiasi, ya, untuk membentuk suatu pemahaman baru. Ya. Ini ada unidisiplin, multidisiplin, interdisiplin dari berbagai. Ya. Jadi mental health personel itu petugas-petugas yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Ada perawat jiwa,
Ada psikiater, dokter umum yang ngambil spesialis itu loh ya. Itu namanya psikiater ya. Kita lebih sering nanti berkolaborasi dengan psikiater. Ya, pekerja sosial, psikolog ya. Nah, kita kolaborasi seperti ini. Ada pasien dan keluarga, kemudian ada tim kesehatan lain dan ada tim perawat. Ini harus bisa ini. Makanya kita itu sebagai perawat rek kudu pinter komunikasi. Luwes ya. Ya dari apa yang dijelaskan Pak Uda tadi, barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan. Ayo. Nggih, monggo. Mas Dedi. Nah. Pertanyaan saya yaitu bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi prevalensi dari gangguan kejiwaan di masyarakat, perkotaan dan juga pedesaan. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi perawat jiwa dalam menangani kasus-kasus tersebut? Jadi prevalensi angka kesakitan ya pada pasien gangguan jiwa ini pengaruh sekali ya. SDM, ekonomi, ya. Kira-kira lebih banyak mana orang yang mengalami gangguan jiwa, orang kaya sama orang miskin? Orang miskin. Huh? Makanya orang miskin dilarang Kenapa orang dengan SDM rendah, pendidikannya rendah, kemudian miskin, ini cenderung karena orang miskin itu ya mereka pendidikannya biasanya lingkaran setan ya, karena miskin iku dulure bodoh ya, bodoh menghasilkan miskin mulai aja ya. Jadi orang miskin itu cenderung prevalensinya tinggi, orang desa tinggi karena mereka SDM-nya kurang, mereka tidak memahami ya tentang kepribadian yang baik, bagaimana mencegah ini pendidikan ke anak, tidak bisa, akhirnya anaknya stres, sering marah-marah ke anaknya. Karena orang yang mengalami kemiskinan itu ya ini susah, kudu emosi, ya sampai nih duit-duit kan seneng ya, ini gak duit-duit cemberut, kudu ngamuk, ya. Itu prevalensinya. Makanya kita sebagai perawat nanti harus peka terhadap kelompok-kelompok ini. Orang yang di pinggiran, SDM rendah, kemiskinan ini kita harus peka. Ya. Jangan sampai mereka adalah menjadi korban dari keadaan. Ya. Mungkin itu Mas Dedi sudah bisa diterima ya? Ya. Jadi sekarang Pak Uda yang akan tanya ya. Jadi apa kira-kira perbedaan yang mendasar ya antara keperawatan umum dan keperawatan jiwa? Itu ya. Apa kira-kira? Jadi saya ingin perbedaan dasar antara keperawatan dan keperawatan jiwa. Menurut saya dalam keperawatan itu pemberian asuhan keperawatan berfokus pada aspek secara fisik yang menggunakan pendekatan medis dari pihak tersedia di berbagai tantangan layanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit maupun klinik, yang biasanya kita lakukan meliputi pemberian obat, kemudian observasi tanda-tanda vital, perawatan luka dan intervensi lain yang mendukung atau menunjang kesehatan pasien dari sakit menuju sehat. Sedangkan pada keperawatan jiwa sendiri, pemberian asuhan keperawatan berfokus pada aspek emosi dan juga psikologis, di mana pendekatan yang kita lakukan meliputi bina hubungan saling percaya dan juga pemberian komunikasi terapeutik pada pasien yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku pasien menjadi lebih kooperatif dan juga memberikan dukungan secara psikologis kepada mental pasien. Iya, kita berikan aplaus. Betul sekali. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau keperawatan umum kita lebih cenderung kepada fisik. Ya, fisik. Kita lanjutkan, ya. Jadi nanti ya kita ada evaluasi tugas-tugas. Ya.
tugas-tugas yang harus kalian pelajari ya. Nanti cari jurnal yang berkaitan dengan konsep-konsep ini, nanti kita diskusikan ya. Kemudian itu tugas-tugas itu nanti akan ini bisa dilihat di LMS, di MMP ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukupnya bukan berarti ngantuk loh ya. Ya. Kalau tidak ada, pertemuan kita akhiri ya. Semoga kita sehat jiwanya, sehat jasmaninya, sehat dompetnya. Ya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.